Untuk membahas dinamika konflik antara Iran dan Israel, sudah bersama kami pakar geopolitik Universitas Indonesia, Chris Wijoyo Supanji yang sudah hadir di studio, dan juga ada Yon Mahmudi, pakar Timur Tengah. Selamat siang semuanya. Saya mungkin mau menuju ke Pak Chris terlebih dahulu ya, Pak Yon ya. Pak Chris, kita tahu bahwa kalau bicara soal konteks konflik antara Iran dan juga Israel ini kan sudah cukup lama. Tapi kalau untuk serangan ini kan baru pertama kali dilakukan oleh Iran terhadap Israel. Mungkin kita fokus dialog ini adalah membahas seberapa besar sih eskalasi perang antar kedua negara ini, kalau Pak Chris lihat? Ya, jadi memang selama ini kan konfliknya ini memang banyak menggunakan proxy. Proxy itu tangan yang biasanya bukan negara atau non-state actor. Tapi memang pernah terjadi state actor ini langsung hadapan dengan Iran, yaitu antara Amerika Serikat dengan Iran tahun 2020. Saat Jenderal Soleimani dari Iran itu dibunuh oleh drone-nya Amerika. Dan Iran membalas dengan menyerang pangkalan-pangkalan Amerika di Irak. Setelah itu memang sangat terbatas. Nah, situasi di tahun 2020 dengan tahun 2024 ini agak berbeda, Mbak Vita. Yaitu bahwa sekarang ini kami melihat, saya dari Pusat Kajian Hukum Pancasila FHUI, dan kami melakukan kajian skenario tentang Indonesia. Salah satu driving force-nya adalah geopolitics. Dan situasi geopolitik sekarang ini ada 3 hotspot yang tahun 2020 itu belum terjadi perang terbuka. Yang pertama adalah hotspot di Eropa. Kita tahu bahwa perang di Ukraina sudah berjalan 2 tahun tanpa ada titik terang. Dan kemudian sekarang yang terjadi di Gaza dan meluas sampai Yaman dan terakhir di Suriah yang Iran masuk. Jadi situasi inilah yang saya kira kalau tidak terkendali situasinya akan lebih berbahaya daripada tahun 20 itu. Meskipun ada dua negara berdaulat yang saling bersinggungan. Nah, jadi kalau kita melihat mengenai sejarah konflik keduanya ini, tingkat eskalasinya kan sejauh apa? Apakah memang akan ada serangan balasan dari Israel secara berkelanjutan atau seperti apa konteksnya? Saya kira Israel akan berpikir untuk melakukan, tetapi yang saya dengar terbaru adalah Amerika Serikat menyatakan menahan diri. Menahan bahwa dia mengatakan kalau Israel melakukan serangan balasan, dia tidak akan ikut-ikutan. Saya kira ini juga dipahami oleh Amerika Serikat bahwa kalau sampai 3 hotspot itu betul-betul terjadi, jadi hotspotnya ada 3, yaitu di Eropa, Timur Tengah, dan juga di Asia, yaitu antara China dengan Taipei dan juga dengan South China Sea. Nah, oleh sebab itu saya lihat Amerika mulai menahan diri. Jadi apakah meluas atau tidak itu tergantung bagaimana Israel sendiri, ya. Karena Iran mengatakan, saya batasi. Ini semua tergantung dari Israel, yang mana banyak sejumlah pengamat mengatakan bahwa ya Israel adalah proksi dari Amerika Serikat. Nanti kita akan coba dalami dan juga elaborasi lebih lanjut mengenai hal itu. Tapi kita menuju ke Pak Yon terlebih dahulu. Pak Yon, kalau kita tadi kan bicara ke Pak Chris bahwa apakah eskalasinya akan terus meninggi atau seperti apa, itu kan nanti tergantung sikap dari Israel. Tapi sejauh ini konflik yang terjadi antara kedua negara yaitu Iran dan juga Israel, dampaknya terhadap perekonomian secara global ini seperti apa, termasuk Indonesia? Ya, saya kira kalau ini kemudian berlanjut tentu dampak secara ekonomi akan semakin besar ya. Selama ini kan kita melihat bahwa dampak ekonomi perang Palestina Gaza itu sangat terbatas ya, tidak sampai kepada sisi regional ya, karena melibatkan Palestina dan Israel. Tetapi kemudian sedikit meluas ketika Laut Merah dan juga Teluk Persia semakin memanas. Nah, eskalasi ini tentu akan semakin besar apabila kemudian ada intensitas ya konflik yang melibatkan tadi Israel dan Iran. Dan serangan Iran terhadap Israel itu kan membuka peluang adanya respon yang lebih besar, dengan catatan tadi bahwa Israel akan melakukan serangan balasan. Karena kan kalau kita lihat dari serangan yang dilakukan oleh Israel terhadap wilayah Iran itu, walaupun sebagian orang mengatakan bahwa damage-nya itu tidak terlalu besar, tetapi kan pesannya menjadi sangat jelas. Karena yang menjadi sasaran dan target itu adalah sangat precise ya, artinya bahwa sangat targeted, yaitu pangkalan udara Nevatim dan roket dari jelajah ya, yang dari Iran menuju Israel itu mendarat di Nevatim. Sementara yang lain
itu memang bisa dipatahkan. Saya kira ini menjadi sebuah catatan penting bahwa kalau kemudian Israel mau melakukan serangan balasan, maka tentu dampak globalnya itu menjadi sangat besar, dan nampaknya Amerika dan siap menghadapi posisi dan Pak Yon? Halo? Pak ya. Yon? Oke. Halo ya, ya. Oke, Ya. tadi sempat terkendala sedikit, tapi yang saya tangkap dari Pak Yon ini kan dampak dari adanya konflik kedua negara ya, antara Iran dan juga Israel adalah soal dampak ekonomi secara global. Ini spesifiknya seperti apa Pak? Terutama dampak misalnya terhadap Indonesia. Adakah kaitan dengan perekonomian itu atau seperti apa? Ya, tentu kan berkaitan dengan pasokan minyak ya. Karena biar bagaimanapun wilayah konflik itu akan semakin meluas ya, tidak hanya di Laut Merah tetapi juga di Teluk Persia. Dan ini adalah dua-duanya menjadi sumber utama ekonomi yang berkaitan dengan penyaluran minyak dan gas. Dan Indonesia saya kira masih memiliki hubungan yang sangat kuat ya dengan ketergantungan kita minyak ya terhadap negara-negara itu, termasuk Saudi dan juga negara-negara besar lain, dan semua dikendalikan dari wilayah itu. Jadi kalau konflik itu meluas, saya kira tidak hanya Indonesia tetapi juga negara-negara Eropa saya kira akan sangat terdampak ya secara ekonomi. Yang pasti adalah semakin naiknya harga energi BBM ini yang mungkin tidak akan terkendali. Oke, itu ada dampak yang secara signifikan soal perekonomian global ya, termasuk akan mempengaruhi perekonomian negara-negara lain.